Setelah sebelumnya mangkir, Polda Jawa Barat memastikan akan hadir dalam sidang pra-peradilan terhadap tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan yang digelar pada 1 Juli 2024. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Yusuf Warshim mengungkap alasan Polda Jabar tidak hadir di sidang sebelumnya. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat hadir di sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 24 Juni. Namun Yusuf memastikan Biro Hukum Polda Jabar akan hadir dalam sidang pra-peradilan selanjutnya. Ia lantas mengungkap alasan Polda Jabar tidak bisa hadir dalam sidang kemarin. Menurutnya, kepolisian yang bersangkutan saat itu ada kegiatan lain. Dia menyebut tim bidang hukum Polda Jabar harus menghadiri kegiatan lain karena sudah dijadwalkan sebelum adanya pengumuman sidang pra-peradilan Peggy. Kendati demikian, Yusuf tidak menjelaskan kegiatan apa yang harus dihadiri Bitkum Polda Jabar tersebut. Yusuf mengungkapkan tahu alasan itu berdasarkan keterangan dari Polda Jabar. Ia memastikan alasan Polda Jabar tak hadir bukanlah karena belum siapnya naskah jawaban untuk menjawab gugatan dari pihak Peggy. Sebelumnya, Polda Jabar juga sudah menyatakan kesiapannya menghadapi sidang pra-peradilan Peggy. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombespol Julius Abraham Abbas pada Minggu 23 Juni atau sehari sebelum sidang pra-peradilan Peggy. Pihaknya bahkan sudah menyiapkan tim hukum dalam menghadapi pengacara Peggy. Ibu kandung Peggy Setiawan, Kartini, 48 tahun, meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo, Jokowi, untuk turun tangan terkait kasus hukum yang menimpa anaknya. Peggy merupakan tersangka kasus Vina Cirebon. Permohonan tersebut disampaikan Kartini setelah sidang pra-peradilan gugatan status tersangka kepada Peggy ditunda. Sidang itu dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 24 Juni 2024, pagi. Hakim Tunggal menunda hingga 1 Juli 2024 karena pihak termohon, Polda Jabar, tak datang. Kartini mengaku tidak memahami alasan penundaan sidang tersebut. Ia berharap proses pra-peradilan segera selesai dan anaknya, Peggy, segera dibebaskan. Selain itu, Kartini juga memohon bantuan langsung dari Presiden Jokowi untuk membebaskan Peggy yang menurutnya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Peggy ditetapkan sebagai tersangka setelah Polda Jabar menangkapnya di Kopo, Bandung, Selasa, 21 Mei 2024. Bahkan, saat dihadirkan dalam konferensi pers, Peggy disebut sebagai otak kejahatan yang membuat Vina dan Eki meninggal dunia pada 27 Agustus 2016. Vina dan Eki ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, dengan kondisi seakan-akan menjadi korban kecelakaan tunggal. Namun, ternyata mereka menjadi korban penganiayaan anggota geng motor. Sebelumnya, 8 orang telah dijebloskan ke dalam penjara. 7 orang dihukum seumur hidup, sedangkan 1 lainnya mendekam 8 tahun. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, merasa senang karena Pak Jokowi mau merespon. Harapannya gimana, Bu? Harapan saya semoga Pak Jokowi mau membantu keluarga yang tidak mampu ini untuk membebaskan anak saya dari semua tuduhan ini. Oh, berarti Peggy tidak bersalah, Bu? Ya, karena Peggy tidak bersalah. Peggy adalah tulang punggung kami, jadi saya mohon kepada Bapak Jokowi bebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Saya orang tidak mengerti apa-apa dan tidak mesti apa-apa, udah gitu aja. Apa yang Ibu bisa yakinkan kepada Pak Jokowi bahwa Peggy tidak bersalah? Ya karena waktu itu juga Peggy tidak ada di tempat, waktu itu Peggy tidak ada di Cirebon, Peggy sedang kerja di Bandung, gitu aja. Penyidik Polda Jawa Barat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Penyidik Polda Jawa Barat tak hadir dalam sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sontak tim kuasa hukum Peggy Setiawan membongkar dugaan siasat jahat. Niko Kili-Kili menduga jika Polda Jawa Barat sengaja tak hadir agar sidang pra-peradilan yang diinginkan Peggy Setiawan gugur. Kami sangat kecewa dengan kejadian ini. Padahal kami berharap Polda Jawa Barat hadir di hari ini, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari Live Kompas TV,
Senin, 24 Juni 2024. Kami menduga ini ada unsur kesengajaan, agar kasus ini P21 sehingga pra-peradilan ini digugurkan, tambahnya. Menyikapi tak hadirnya Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan ini, Niko Kili-Kili meminta jaksa objektif. Kami meminta jaksa objektif dalam melihat perkara ini. Biarkanlah sampai putusan pra-peradilan ini selesai, baru dilanjutkan, tegasnya. Lebih lanjut, Niko Kili-Kili menantang Polda Jawa Barat untuk bertarung adil terkait status tersangka Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Niko Kili-Kili menilai saat ini, Polda Jawa Barat membiarkan permasalahan kasus Vina Cirebon menjadi liar. Kami meminta fight secara gentleman. Kalau polisi merasa benar, ayo kita sama-sama fight secara hukum, paparnya. Polda Jabar harus hadir, agar masyarakat jangan dibuat bingung, tambahnya. Niko Kili-Kili optimis jika Peggy Setiawan akan bebas. Asalkan tak digugurkan sidang pra-peradilan ini, kami sangat optimis Peggy Setiawan pasti bebas, tuturnya. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan lainnya, Insang Nasruddin tegas menyatakan jika tak hadirnya Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menambah panjang daftar kejanggalan. Tak hadirnya Polda Jawa Barat di PN Bandung disebut siasat untuk menggugurkan putusan pra-peradilan. Kalau sampai pra-peradilan ini gugur, dan P21. Kita patut menduga ini semakin janggal, ujarnya dilihat tribunnews.bogor.com dari Sindo News TV. Ini ada kesengajaan. Jangan pakai cara-cara klasik lah, sambungnya. Dengan sedikit menyentil, Insang Nasruddin pun menduga jika Polda Jawa Barat tak mau dikoreksi. Lebih lanjut, Insang Nasruddin menegaskan, jika pihaknya hanya ingin membuktikan jika Peggy Setiawan bukan perong. Ternyata tidak hadir juga, maka kami menilai bahwa ini memang ada kesengajaan. Apakah mau pakai cara klasik supaya pra-peradilan ini nanti gugur, maju ke sidang pokok perkara? Ada apa ini? Jangan buat publik lagi menjadi janggal lah, gitu loh. Ini kan bisa janggal. Ini kan hak-hak tersangka, harusnya mereka hadir lah. Jangan seperti inilah. Kita nggak sepakat dengan metode-metode seperti itu. Ya kan bukan kepentingan kami saja kok ini, ya, ada kepentingan masyarakat di sini. Jadi kalau sampai nih, saya warning ya, kalau sampai perkara pra-peradilan ini ternyata gugur dan di P21, kita patut juga semakin janggal perkara ini. Semakin janggal perkara ini ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Situs resmi Polres Cirebon Kota diretas oleh hacker. Peretasan itu disinyalir sebagai protes pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang diselimuti kejanggalan. Informasi itu dibagikan oleh akun @voltsiber_v2 di Instagram pada Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Sebuah tangkapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Tuntaskan kasus Vina, hack by Voltsiber, begitu tulisan yang terpampang di situs polisi itu. Dari pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekitar pukul 8.23 waktu Indonesia Barat pada tanggal 26 Juni tahun 2024. Namun, ketika mencari situs Tribrata News di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Unggahan itu mengundang perhatian warganet. Mereka yang merasa tidak puas dengan penanganan polisi dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu turut membanjiri kolom komentar. Meski terus diusut, kasus Vina nyatanya malah semakin kusut. Banyak kejanggalan yang belum terjelaskan. Bahkan, Inspektur Jenderal Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengakui bahwa kasus Vina diselimuti banyak kejanggalan. Pensiunan Jenderal Bintang 2 itu melihat ketidaklaziman penanganan kasus pembunuhan sepasang kekasih tersebut, bahkan sudah terjadi sejak awal, yaitu penyidikan. Kejanggalan ada mulai dari penyidikan, sampai penuntutan, sampai putusan dan inkrah, putusan berkekuatan hukum tetap, ujar penasihat Kapolri tersebut seperti dikutip dari Rakyat Bersuara di iNews yang tayang pada Rabu, tanggal 20 Juni tahun 2024. Ia menjelaskan kejanggalan pertama terjadi ketika pihak kepolisian menyebut kasus ini merupakan kasus kecelakaan lalu lintas. Kok, kasus kecelakaan, itu lukanya parah kayak gitu? Tanya Arianto. Kemudian, kedua, Ibtu Rudiana melanggar prosedur dengan menangkap dan menginterogasi sendiri para pelaku. Seharusnya Rudiana menyerahkan ke bagian reserse kriminal, Reskrim. Kemudian abis ditangkap digebuki, ada juga saksi yang diarahkan, tambahnya.
Selain kejanggalan ada pada penyidikan, penanganan di pihak kejaksaan juga bikin dahi Arianto berkerut. Kenapa jaksa menerima begitu saja BAP yang dinilai gombal dari penyidikan tanpa memeriksa alat bukti? Kalau berkas dikirim ke jaksa, kewajiban jaksa ini untuk membuktikan apakah cukup enggak buktinya, tapi kenyataannya tidak. Kita sendiri heran loh, kasus pembunuhan kayak gitu kok DNA enggak diambil, katanya. Sampai ke pengadilan pun, ujar Arianto, hakim berani memutus hukuman kepada para pelaku dengan bukti yang terlalu sederhana. Apalagi mutusnya pasal 340, pemerkosaan, itu kalau hakim yang benar, dalam pembuktian harusnya scientific crime investigation ditanya, tapi kok waktu itu tidak dan diputus, katanya lagi. Dua kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM dan Marwan Iswandi sepakat dengan pengakuan Arianto. Tony RM bahkan sampai mengacungi jempol dengan pengakuan Arianto. Kuasa hukum Vina, Hotman Paris meminta agar Presiden RI, Joko Widodo turun tangan untuk menangani kasus Vina agar menjadi terang benderang. Pasalnya, menurut Hotman, Jokowi lah sosok yang bisa menyelesaikan kasus tersebut sampai akarnya. Seluruh TikTok Bu Widya, YouTube Deddy Mulyadi itu semua enggak ada gunanya lagi, karena nobody knows apa sebenarnya yang terjadi. Dan hanya bisa terbongkar kalau benar-benar Pak Jokowi mau keadilannya terbongkar. Satu-satunya adalah bentuk tim pencari fakta, ujar Hotman Paris dilansir dari YouTube Cumi-Cumi yang tayang pada Rabu, tanggal 20 Juni tahun 2024. Hotman melihat, pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Jabar, hanya mau menyeret Peggy Setiawan ke meja hijau untuk divonis bersalah. Setelah Peggy divonis dan dijebloskan ke dalam bui, pihak kepolisian akan menutup kasus tersebut sebab 2 DPO sudah dianggap fiktif. Hotman tidak melihat adanya ambisi lain dari pihak kepolisian untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Jadi penyidikan yang sekarang akan membuat rakyat kecewa karena tidak dapat apa yang sebenarnya terjadi, misterinya tidak akan terbongkar, tambahnya. Ia pun menyebut kunci dari terurainya simpul-simpul kasus tersebut, yaitu memeriksa Ibtu Rudiana dan seluruh para penyidik yang menangani kasus ini di tahun 2016. Hasil pemeriksaan tersebut juga harus dibuka secara transparan. Jika tidak, misteri dari kasus pembunuhan Vina dan Eki selamanya tidak akan pernah terbongkar. Propam, profesi dan pengamanan, itu kan bagian dari kepolisian. Kalau kepolisian tidak mau membongkar kejadian 2016, sudah begitu lama rakyat protes mana hasil pemeriksaan atas penyidik tahun 2016, jangan hanya Pak Rudiana yang diperiksa, ini harus penguasa tertinggi di negeri ini, yang turun tangan, pungkasnya.